Apa yang 8 perkara ini, 4 yang akan kita minta kepada Allah dan 4 kita berlindung dari hal-hal yang akan kita minta perlindungan dari Allah. 4 diminta, 4 meminta perlindungan dari Allah. Lisan zakira, lisan begini senantiasa berzikir, mampu dia berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Yang terhormat, yang mulia, para alim, para ulama, para asatidzah, ustazat, guru-guru kita yang berhadir subuh yang mulia ini, kita doakan semoga diberi panjang umur dan senantiasa tidak gemuk bosan memberikan kepada kita nasihat-nasihat agama supaya kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kami, tokoh masyarakat, ini mama, juga sekaligus pemerintah desa, mudah-mudahan para umarah, juga orang-orang tua kita ini senantiasa juga menunjuk ajaran kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa patuh dan taat kepada orang-orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada subuh yang mulia ini adalah sebanyak 8 perkara. Kita ambil dari kitab Muratil Ubudiyah halaman 64. 8 perkara ini sampai yang 9 yang baru selesai. 8 banyak ini. Apa yang 8 perkara ini? 4 yang akan kita minta kepada Allah dan 4 kita berlindung dari hal-hal yang akan kita minta perlindungan dari Allah. 4 diminta, 4 meminta perlindungan dari Allah. 4 baik, 4 yang tidak baik. Dalam kitab ini Bapak Ibu, 4 perkara yang akan kita minta ini merujuk dari doa dari seorang Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, yang merupakan beliau ini masih juga keturunan dari Bani Israel. Karena jalur nasabnya mulai semenjak Ibrahim Bapak Ibu turun terus ke bawah, yang menjadi Nabi dan Rasul itu sampai kepada Nabi Isa alaihissalam itu masih dari jalur. Kalau kita buat ada jalur kanan, jalur kiri, maka jalur kirinya Ibrahim nikah dengan Siti Sarah, kemudian lahirlah Nabi Ishak, di bawahnya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus ke bawah jumpalah dengan Nabi Daud, Sulaiman, sampai mentok yang menjadi Nabi dan Rasul Nabi Isa alaihissalam. Sementara kalau jalur dari sebelah kanannya itu dari Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, lahirlah Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail sampai terus ke bawah, sebelum berjumpa dengan Nabi Muhammad, tak ada yang menjadi Nabi, tak ada yang menjadi Rasul.
mengisi kekosongan dari zaman Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad, itu semua dari jalur kiri Bapak Ibu, mulai dari Nabi Ishaq, Yakub sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Artinya orang meyakini kalau dia ambil dari jalur kiri ini, maka dia tidak akan yakin penutup Nabi dan Rasul itu dari orang suku Quraisy, yaitu Nabi Muhammad, karena mereka yakini Nabi Rasul itu pasti juga dari Bani Israel. Maka orang sebelah meyakini hanya sampai 24, tak yakin dia nomor 25. Orang Islam komplit. Jangan Bapak Ibu tak yakin Nabi Isa ini Nabi Rasul ke-24 yang wajib kita yakini. Maka kita Islam ini yakin dua-duanya. Yakin Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul ke-24, dan kita juga meyakini Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para Nabi dan Rasul itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda jalur nasabnya, tapi dua-duanya kita yakini dan kita imani Bapak Ibu. Berapa itu jumlah Nabi Rasul yang wajib kita ketahui? Jangan lupa ya, 25 dari Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Daud ini bukan dari jalur Ismail, tapi Nabi Daud ini dari jalur Ishaq. Maka dia masih disebut juga dengan dari Bani Israil ini. Maka kalau ditengok Bapak Ibu, dilihat Yakub itu sebenarnya yang sering dinaik-naikkan bahasa tentang bangsa Yahudi. Tak mungkin hari ini kita bahas. Sebenarnya Yakub itu ya gelarnya Yahudi. Maka dibuatkan seperti seolah-olah menjadi agama Yahudi. Maka orang hari ini mendengar bahasa Yahudi itu kan Pak Ustaz, agamanya Yahudi itu. Sebenarnya Yahudi itu juga dinisbatkan, dinasabkan, dibangsakan kepada Nabi Yakub Bapak Ibu. Maka di Al-Quran itu sering kita mendengar, la tarda ankal yahudu wa la nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi juga di situ. Yahudi memang dia agama, tapi dia dari suku dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu berlebihan tentang masalah bahasa-bahasa ini, mengejek nanti tentang masalah Yahudi ini. Nanti salah-salah kita takutnya merendahkan derajat Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Daud ini Bapak Ibu salah satu nabi dan juga sekaligus rasul yang mendapatkan salah satu dari 4 kitab yang kita imani, kita yakini. Berapa jumlah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? 4. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Kita ulang dulu, ibu-ibu ingat gak kira-kira kisah ini? Kalau kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kalau kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kalau kitab Injil kepada Nabi Isa. Al-Quran, itu kalau sampai tak tahu dia ini bahaya. Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Yang dimana yang turun kepada Nabi Daud, kitab Zabur. Jadi Nabi Daud ini Bapak Ibu, salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada beliau, diberikan Allah suara yang sangat bagus, sangat merdu luar biasa. Bagaimana bandingan suara Nabi Daud ini Pak Ustaz? Mirip tak dengan suara Ustaz Rahmat tadi ketika imam? Aku kalau mendengar luar biasa, tapi kalau hidup Nabi Daud dibandingkan dalam kitab ini, kalau Nabi Daud itu membaca kitab Zabur itu Bapak Ibu, mampu dia membuat sebanyak 70
model lagu irama ketika membaca kitab Zabur itu. Saking bagusnya suara Nabi Daud. Maka kalau Nabi Daud baca kitab Zabur ini, burung-burung yang sedang berterbangan ketika mereka mendengar merdunya suara Nabi Daud, datang mereka merapat ingin mendengarkan indahnya suara Nabi Daud. Ibu pernah saking merdunya suara ibu, ada orang lewat sehingga berhenti di diam dia mendengar. Belum ada kan? Nabi Daud bukan manusia yang merapat mendekat, hewan, binatang pun datang. Bisa terbayang merdunya itu Bapak Ibu. Lama saya berpikir, mana modelnya. Sedangkan Qari Haji Tanwir masih buat saja tingkat internasional. Begitu juga dengan Imam Positif Islamic Center. Kalau dia mengaji, terpana, sehingga kadang-kadang kalau kita resapi, kalau sholat tarawih kita ke Islam, tak terasa Bapak Ibu, kadang setengah halaman dibacanya masih kurang lagi. Terpikir kita, bagaimana dengan suara Nabi Daud ini berdunya? Air yang sedang mengalir pun sudah deras-derasnya. Kalau Nabi Daud baca kitab Zabur itu Bapak Ibu, lambat dia untuk mengalir. Air itu pun juga makhluk Allah ingin mendengarkan merdunya suara Nabi Daud. Dari sisilah tafsir Bapak Ibu, kalau zaman Nabi Daud dibacanya kitab Zabur, alam ini akan tunduk patuh, maka hari ini bukan lagi suara merdu itu yang dimaksud. Apabila suara para alim, para ulama, para tuan guru masih didengar umat ini, maka tidak akan pernah ada yang marah alam ini kepada kita. Takkan ada tsunami, takkan ada longsor, tidak akan ada nanti banjir bandang. Apa sebab? Zaman Nabi Daud kalau dibacanya kitab Zabur, alam ini tunduk, termasuk sungai yang sering mengamuk ataupun air laut. Zaman sekarang, kenapa air laut itu mengamuk Pak Ustaz menjadi tsunami naik ke daratan? Karena memang tak didengar cakap ulama itu lagi. Jangan kalian lagi buka praktek perjudian, tak didengarkan. Jangan kalian lagi makan riba, tak didengarkan. Jangan kalian lagi buka tempat prostitusi, mohon maaf, tak didengarkan. Naik air laut itu karena ucapan ulama tak lagi didengarkan. Itulah hebatnya tamsil dari suara Nabi Daud itu. Kalau zaman beliau tidak ada yang tak beres. Apa sebab? Mukjizat diberikan Allah. Ketika dia baca kitab Zabur, tunduk alam ini ingin mendengarkan merdunya suara Nabi Daud. Wa alanna lahul hadid. Ada lagi mukjizat Nabi Daud ini Bapak Ibu. Nampak Bapak Ibu itu tempat apa kita ini besi pembatas tirai ini. Mukjizat Nabi Daud itu kami lunakkan di tangan Nabi Daud besi. Maka Nabi Daud tak perlu memanaskan besi seperti kita memola supaya jadi pisau, pedang dan segala macam. Tak perlu dipanaskan. Nabi Daud tinggal diambilnya saja. Macam membuat kue dibentuknya langsung. Adonan. Betul. Wa alanna lahul hadid dalam Al-Quran kami lunakkan besi itu di tangan Nabi Daud. Bentuknya Bapak Ibu. Bagaimana kuatnya Nabi Daud? Maka saking hebatnya dan banyaknya nikmat pemberian Allah, kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada beliau, maka dia meminta supaya diberikan ampat dan dijauhkan dari ampat. Berapa umur Nabi Daud ini sampai wafat Ustaz? Riwayat paling sahih 109 tahun Bapak Ibu. Maka Nabi Daud ini umurnya 109 tahun. Apa yang dia minta yang pertama dari yang keempat? Allahumma inni as'aluka lisanan zakira. Ya Allah, aku meminta kepadamu lisanan zakira, lisan yang senantiasa berzikir. Artinya lisan ini diberi Allah kekuatan senantiasa ingat kepada Allah. Yang keluar dari lisan ini senantiasa yang bermanfaat dan bisa
untuk mengingatkan kita kepada Allah. Apakah harus ceramah? Tidak. Nasihat-nasihat yang baik ditetapkan senantiasa. Lisan ini mampu mengeluarkan hal-hal yang bermanfaat. Inilah ibu bapak kita termasuk ustaz. Allahumma inni as'aluka lisanan zakira. Aku meminta kepadamu ya Allah lisanan zakira. Lisanku ini senantiasa berzikir. Mampu dia berzikir. Jadi Ustaz, kalau zikir yang paling sempit kita ingat-ingat macam habis sholat tadi ya, itu zikir juga namanya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yang biasanya Allahumma antas salam wa minkas salam. Ada nasihat guru kita dulu, Umi Mustofawiyah. Apa kata beliau? Kalau ingin kamu dibedakan oleh Allah dengan yang lain dari kebanyakan manusia, maka juga bedakan juga cara beramal dengan kebanyakan orang. Artinya Bapak Ibu, kalau orang habis dia sholat langsung pergi, maka kamu ingin berubah nasib dan kehidupan dibanding dia, maka kamu bedakan juga amalmu dengan dia. Kalau habis sholat dia pergi, kamu habis sholat zikir dulu. Orang sebelahmu zikir juga, dia hanya buat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutupnya dengan takbir la ilaha illallah 100. Bapak Ibu ingin lagi melebihi dari orang ini di hadapan Allah, kemuliaan kita peroleh, maka tambahkan lagi tadi masih ada takbir 100 kali la ilaha illallah, la ilaha, masih kurang lagi rasanya, maka ada zikir qalbul hati. Sejauh mana engkau serius dalam kesibukan untuk zikir itu, maka nanti derajat pun di posisi itulah dibuat oleh Allah. Kalau seseorang kita dalam masalah aman, kebiasaan orang astagfirullahaladzim, langsung doa dia, maka begitulah derajatnya di hadapan Allah. Dari zikir ini pun bisa mengangkat derajat kita, Bapak Ibu. Maka banyak-banyak buat zikir itu supaya makin naik ya derajat. Ini nomor 1. Allahumma inni as'aluka lisanan dzakira wa qalban syakura, dan jadikan aku hati yang bersyukur. Ini hati yang bersyukur ini, inilah hakikat rumah yang sebenarnya itu Bapak Ibu. Sering guru-guru kita mentafsirkan, apa guna rumah besar kalau hati sempit? Apa guna pula nanti hati yang sempit kalau rumah besar? Lebih bagusnya rumah itu sempit sederhana, yang punya rumah hatinya lapang. Maka dibaca dalam kitab Mukhtarul Ahadits pun, salah satu syarat kebahagiaan hidup ini adalah maskanul wasi', rumah yang lapang. Itu bukan fisiknya, tapi rumah di sisi maksud Nabi, hati yang lapang. Kalau lapang hati ini, pasti gampang lisan berzikir. Apa kata lisan? Alhamdulillah. Kenapa keluar dari lisan ini umpat, sumpah, serapah, menggibah, memfitnah? Karena hati tadi sempit, tidak menerima dengan keadaan yang diberikan Allah. Lebih kaya orang dari kita, hati kita sempit, ada di sini iri hati, hasad, dengki. Maka kata lisan ini, paling-paling dia itu korupsi, paling-paling dia itu kaya, hanya sakit orang itu, peninja dia itu. Kenapa kau tuduh? Karena hatimu sempit, ada hasad, dengki yang keluar dari lisan, pasti bukan zikir, tapi yang keluar dari lisan sumpah. Maka Nabi Daud minta, lisanku berzikir, qalban syakira, hatiku bersyukur. Baru dia minta nomor 3 supaya komplit, wa badanan sabira, dan badanku ini sabar ya Allah. Cara bersyukur Bapak
wujudkan dalam yang tiga ini. Lisannya berzikir, hatinya bersyukur, badannya sabar. Ada ibu pagi ini semenjak Ustaz sampaikan tausiah, sudah berapa kali ibu merubah tempat duduk ibu karena ibu sedang diuji Allah dengan asam urat. Contoh yang sabar itu kira-kira badan, hati atau lisan? Itu kan? Ibu sedang pegang kaki yang bengkak tadi yang kena asam urat ini. Maka karena mendengar kajian ini, ibu tetap ucapkan Allah, Allah, Allah. Itu berarti lisan berzikir. Tengok kawan sekolah lebih bengkak lagi kakinya. Maka dalam hati ibu, tak apa ya Allah, lebih marah kawan juga ini. Aku ini masih sikit-sikit yang musiman juga. Kawan juga bongkar cuma dalam hatinya tidak apa-apa ya Allah. Lebih parah dari kawan sebelah. Artinya hati bisa menerima. Yang merasakan sakitnya itu yang paling banyak kita tidak siap apa? Badan sabirah, lisanmu mampu ucapkan Allah, Allah ataupun Alhamdulillah. Hatimu juga tetap dia merasa lapang menerima keadaan. Yang merasakan sakit itu adalah kaki. Maka ajarkan sama kaki ini, kaki, badan sabirah, kamu ini badan sabar, kau sabar. Banyak orang ucapannya Alhamdulillah, Allah, Allah, hatinya menerima, kakinya tetap juga tidak mau sabar. Bagaimana kaki yang tak sabar itu Pak Ustaz? Mau cara berobat dengan apapun dia lakukan, tidak peduli. Orang biasa kalau bengkak kaki mencari-cari obat, kemudian jumpa dengan dokter ini tidak ada perubahan. Minta dia dijampi dulu. Mau berobat ke dukun sekalipun dibuatnya. Mau sirik-sirik lah Pak Ustaz, yang penting kaki disembuh. Dia orang tak sabar. Sadarkah Bapak Ibu? Seringnya kita manusia ini ketika diuji Allahnya kita kadang-kadang dengan kesulitan, dengan penyakit, maka Allah sayang kepada kita. Ketika kaki sakit, makin banyak kita ingat Allah. Ketika sedang sakit kaki, banyak zikirnya itu Allah, Allah, dan nama-nama kayaknya matilah aku ini. Itu yang Allah suka. Kalau lagi sehat-sehatnya, ingat-ingat juga, tapi agak jarang. Ketawa saja. Orang tak ada penyakit. Jumpa kawan mana kawannya? Ketawa sampai mukul-mukul meja kadang-kadang. Baru ada sehat. Coba kalau lagi dikasih Allah kadang-kadang setruk sebelah di atas kursi roda. Mana ada ketawanya dari toko itu? Macam mana Pak? Sehat. Allah. Paling 2 hari lagi ini. Itu yang Allah suka Bapak. Cuma kita jangan minta plus terus. Artinya tetap minta sehat, tetapi bisa tetap zikir, hati tetap syukur, badan tetap sabar. Sabar ada 3 tingkatan. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu untuk menegakkan salat, wastabir 'alaiha. Bersabar kamu atasnya. Maksudnya yang paling sulit Imam Ghazali menyuruh keluarga kita untuk sholat yang payah. Aku berceramah di desa Ngasu sudah berapa tahun aku menyampaikan sholat. Begitu aku pulang keadaan ke rumah, bini awal jam berapa nih sholat subuh? Contohnya ini Bapak Ibu. Maka melatih itu butuh kesabaran. Kadang kita sudah tausiah subuh, begitu pulang kita ke rumah, kadang anak belum bangun. Kenapa enggak bangun tadi? Enggak mau ya bangunin lagi. Teringat saya banyak memberikan nasihat kepada orang yang paling sulit untuk keluarga. Menahan nafsu untuk sholat subuh ini butuh kesabaran. Mengambil air wudhu jam 2, jam 3, jam 4 tahajud itu butuh kesabaran. Maka kesabaran dalam ketaatan tinggi juga Bapak Ibu nilainya. Sabar kedua, menahan diri untuk tidak
tidak bermaksiat, adanya kesempatan ada peluang, tapi hati kecil berbisik jangan. Seperti siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Diajak Zulaikha di tempat yang sunyi untuk melakukan hal yang tidak baik. Apa kata dia? Inni akhafullah. Zulaikha, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Bukan takut sama siapa-siapa. Orang cuma berdua di kamar itu. Aku takut sama Allah. Mestinya begitulah kita. Asal sudah mau dikasih duit sohor itu, ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Sikitnya apa-apa itu. Nerakanya kan agak-agak ringan sikit itu. Ini akhafullah. Inilah lebih banyak sikit lagi. Ini lain ceritanya lagi. Lain dalilnya lagi. Kalau untuk yang tak baik, ini akhafullah. Sabar dalam menahan tidak bermaksiat kepada Allah. Sabar yang satu lagi, sabar dalam menerima ujian dan ketentuan takdir dari Allah. Mati-matian pun Bapak Ibu kita bekerja. Kalau takdirnya itu sebenarnya kita tidak menjadi kaya, tidak akan kaya juga karena bekerja tak ada kaitan dengan kaya. Ada orang taknya terlalu serius dia bekerja, dua jamnya dalam sehari, kaya raya dia. Kok bisa? Berlaku takdir Allah. Tapi Pak Ustaz, ada banyak orang miskinnya dari ayahnya sampai ke dia, anaknya kaya raya, cemana dia? Berarti ada yang bisa merubah takdir. Apa yang bisa merubah takdir itu? Doa. Maka banyak minta sama Allah. Termasuk ini tadi. Aku Pak Ustaz, emosian orangnya, temperamen saya, zikir baca. Allahumma inni as'aluka lisanan dzakira wa qalban syakura wa badanan sabira. Doa ini akan Allah berubah takdir yang awalnya ditakdirkan awal suka, emosi, marah-marah. Moga-moga hati awal ini dikasih Allah hati yang syukur, dan nanti pada akhirnya badannya akan sabar. Sudah yang nomor 4 yang diminta oleh Nabi Daud, wa zawjatan tu'inuni fid dunya wa akhirati, dan jadikanlah ya Allah pasangan hidupku, istriku, membantuku dalam perkara dunia dan akhiratku. Membantu dalam apa? Kebaikan. Pak Ketua, yang paling bisa membantu kita dalam gerakan kebaikan dakwah ini, memakmurkan masjid ini, garda terdepan itu bukanlah sebenarnya kawan-kawan sahabat dakwah, tapi yang mendukung yang pertama dalam masalah pergerakan dakwah ini, suksesnya Ustaz berceramah, suksesnya pengurus masjid membangun terus fisik masjidnya, suksesnya seorang kepala mungkin dia bisa berbuat dengan segala macam program, itu didukung dari orang terdekatnya, yaitu pasangan hidupnya. Siapa itu? Istri Bapak. Saya kalau malam tadi kacau pikiran saya ini buat istri saya, subuh tidak bisa saya ceramah. Tapi karena tenang pikiran saya dibuatnya, begitu jam 4 dibangunkan, kemudian sholat malam, habis itu kemudian saya berangkat, pikiran saya ini tenang dia buat, maka dialah garda terdepan. Nabi Daud juga minta, zaujatan tu'inuni fid dunya wa akhirati. Ya Allah, jadikan pasangan hidupku yang bisa membantuku dalam perkara dunia dan akhirat. Minta itu Bapak-bapak. Jadi aku, ini kan doa Nabi Daud, ya lagi-lagi kami ibu-ibu cemana Pak Ustaz? Doakan Bapak supaya dia juga membimbing ibu dalam ketaatan kepada Allah. Jadi dua-duanya saling mendoakan. Kalau dah tua-tua kita ini Bapak Ibu, bangun kita jam 4 harus berjamaah mestinya dulu dengan bapak yang masih punya laki di rumah sholat tahajud. Habis sholat tahajud, bapak memulai 2 rakaat. Habis 2 rakaat itu kemudian istighfar sama-sama. Kemudian habis itu zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sudah habis zikir 100 kali, kemudian doa. Apa saja keinginan yang kalian butuhkan saat itu, berdoa sama-sama. Betapa indahnya hari ini kita jalani kalau suami istri ini saling membantu dalam ketaatan.
Ibu-ibu udah pernah lakukan itu? Berjamaah tahajud dengan suami, zikir sama, kemudian muhasabah sama, habis itu doa bersama. Datang lagi-lagi ingkarnya badannya, disalamnya ibu. Apa yang dikatakan suami? Saya sebagai kepala rumah tangga, banyak kekurangan, kehilangan, ucapan saya kasar dan kadang-kadang tak terpenuhi keinginan karena keterbatasan kemampuan saya menafkahi keluarga ini. Mana tahu hari ini istriku hari terakhir di dunia ini, ikhlas kau maafkan, kau izinkan semua kekurangan ini. Kata bini dia tak berkata, dia menetes air matanya di peluknya suaminya. Apakah doa mereka subuh itu menjelang subuh itu tak dikabulkan Allah? Pasti dikabulkan Allah. Kenapa doa seorang begitu tak didengarkan oleh Allah, seolah-olah kabul, tapi lama kali kabulnya? Karena dia bapak mendongkol, tak didukungnya doa awal itu. Awal doanya selalu, ya Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan ini. Bini apa kata dia? Jangan kasih Allah, parah kawan itu. Nanti kalau dikasih sedikit lagi, otaknya itu mau ke bini, ada itu apa itu nanti. Dan didukung lagi sama bini. Bini itu tak kedukungnya lagi. Maka Bapak Ibu, yang dua orang ini saling membantu ini. Begitu diajak dia nanti jam mulai tahajud, maka kemudian satukan visi-visi, saling bermaafan. Itulah puncak keindahan, karena bahasa Qur'annya wa hum bil ashari yastaghfirun wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, siapa mereka itu? Tentu menjadi syarat orang ini adalah orang-orang yang takwa. Lakukan dan Bapak Ibu, baru nikmat hidup ini. Kalau tidak juga dilakukan sudah sesuai ini kita, maka akan muncul asal bangun pagi yang terpikir kebun sawit, yang terpikir langsung rukuk dan kontrak orang apa belum, yang dipikir hari ini berapa juta duit dapat, sibuk terus pikiran dan kontrak tenang. Maka dia kadang-kadang ditanya orang, nama bini apa siapa? Entah siapa namanya dia. Nama bini dia sudah lupa dia. Anak bapak berapa? 1, 2. Lama dia menghitung anaknya, lupa dia. Apa sebab? Sibuk. Jangan sampai patuh bapak anak bapak. Aku sering jumpa sama orang, asal berjumpa apa? Yang tua-tua banyak, yang muda ini, yang tua-tua ini banyak jadinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejak berapa ini? Tengok di WA itu Al-Falahi spesial ini sampai syuruk katanya. Kalau tempat lain 10 menit selesai ini, di sini sampai syuruk. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari 4. Yang pertama Bapak Ibu, min waladin yakunu alayhi sayyida, aku berlindung kepadamu jangan berikan aku anak yang menguasai, yang memimpin diriku. Makna ucapan ini, jangan sampai kita dikasih Allah anak yang dia itu durhaka kepada kita. Lebih kuat cakap dia ketimbang ayah umatnya. Maka ini minta Bapak Ibu perlindungan kepada Allah. Jangan berikan aku ya Allah anak pendurhaka yang di rumah itu dia semua yang punya kendali, padahal awak yang kasih dia makan, awak yang besarkan dia, awak yang menyekolahkan. Begitu lebih tinggi ilmunya sedikit, awak pun disalah-salahkannya. Minta sama Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, anakku ini jangan dia yang menjadi pemimpin di dalam rumah atau dirimu, tapi jadikan dia seperti doa kita, anak yang qurrata a'yun, dipandang mata, menyejukkan karena akhlaknya. Ketika didengarkan dari kampung sebelah pun diceritakan orang, lembut, enak didengarkan telinga. Ketika pun di hati senang kepada Allah, bersyukur dikasih Allah anak yang soleh-solehah. Minta itu Bapak Ibu. Jangan jadikan anak-anakmu menjadi anak-anak yang berdurhaka. Minta. Nabi Daud minta itu. Ini cerita syarat nomor 2 lagi. Wa min imra'atin tusimuni qabla waqtil musim. Jangan berikan aku ya Allah uban. Tahu apa itu uban? Jangan berikan aku ya Allah uban disebabkan karena istri sebelum waktunya aku beruban.
Bahasa mafhumnya begini, jangan jadikan gara-gara istriku ini ya Allah, belum masanya aku beruban sudah tumbuh ubanku. Apa pemahamannya coba itu? Disiksa bini dia. Stres terus dibuat bininya sehingga masih 20 tahun umur dia menikah berapa? 17 tahun. 3 tahun dia bersama bini ini udah hampir banyak bebannya bertumbuh-tumbuh. Kecuali yang sudah saatnya berubah. Nah itu maksudnya ubah ini karena diajak bininya stres. Salah satu ciri istri pendurhaka yang selalu membebani suaminya di luar batas kemampuannya, ditekannya terus. Tengok Pak, sama wakil nasional merantau tahun 90, kawan sudah ada kebun sawit, kamu jangan kebun sawit, sawitnya juga tak punya sepokok, diinjeknya terus lakinya. Tengok orang Pak, sudah punya ruko, kamu jangan ruko Pak, kita kontrak lagi, rumah pun tak ada. Ditekannya terus lakinya sehingga laki stres. Dengan stres tadi muncul uban. Ini tamsil. Aku berlindung kepadamu ya Allah, seorang istri yang memberikan aku uban sebelum masa beruban, istri pendurhaka maksud Nabi Daud. Jangan sampai diberikan ya Allah, karena kalau sampai jumpa dengan bini pendurhaka ini, bini yang sering dia mendurhaka suaminya ini, maka tidak ada ketenangan dalam hidup. Inginnya macam neraka jahanam rumahku di PDD kopi terus rasanya lagi-lagi. Asal ditanya apa nggak pulang ke rumah? Payah kakak. Kenapa rupanya bang? Jam 12 nanti kita tidur ya baru balik. Jam berapa bang berangkat lagi? Setengah 5. Ke masjid tidak ke kemana-mana lagi melalak. Kenapa bang nggak betah di rumah? Kakak parah kali. Asal sudah terbuka matanya, yang ditengoknya selalu kesalahan awal aja. Tidak pernah baik ini mata dia. Jadi tiap hari berantem terus sama kakak. Dan juga, tapi 7 hari dalam sebukan, 8 hari berantem awal kata dia. Sama lah, tiap hari bukan terus. Tapi yang uniknya tiap hari berantem, tiap tahun anak bertambah juga. Hanya parah dulu bebek. Orang terus orang ini. Allahu Akbar. Minta. Aku berlindung kepadamu ya Allah, wa min imra'atin tusibuni qabla waqtil masih. Aku berlindung kepadamu istri yang membuat aku beruban sebelum masanya beruban. Jangan kirimkan kepadaku ya Allah istri-istri pendurhaka. Kutanya Allah dulu. Kenapa Nabi Daud minta supaya jangan dikasih istri pendurhaka yang membuat uban sebelum masa beruban? Berapa rupanya menurut ibu bini Nabi Daud ini? 100. Kata Bapak 100. Betul tuh. 100. Awalnya bini Nabi Daud itu hanya 99. Karena banyak nikmat yang diberikan Allah, apa kata dia? Ya Allah, tidak ada rasanya ujian seperti nabi-nabi yang lain, macam Nabi Nuh, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, nabi-nabi sebelumku, Nabi Adam pun kakek kami diuji. Aku tak kau uji Allah, ujilah saya. Itulah ujiannya. Tidak sanggup kau tu Nabi Daud, yang kau minta diuji, kira-kira begitulah pahamnya kita. Ujilah aku ya Allah, sampai Nabi Daud lupa dia minta diuji, maka diuji Allah. Berapa bininya? 99. Apa ujian dikasih Allah? Diuji Allah Nabi Daud ini dengan 99 istri tadi, diuji juga lewat istri satu perempuan yang sangat cantik. Ketika Nabi Daud pandang, maka saking cantiknya perempuan ini bapak ibu, lupa dia dengan bibinya yang 99. Saking cantiknya yang satu ini, inilah ujian yang dibuat Allah. Maka minta dia sama Allah, ya Allah, tidak lulus aku dengan ujian ini. Masa dengan gara-gara satu perempuan ini lupa aku bidik yang 99 ini. Maka tidak lulus uji Nabi Daud. Maka kemudian Allah menikahkan Nabi Daud dengan istri yang ke-100 ini. Dan itulah tercatat dalam sejarah istri tercantik Nabi Daud nanti yang akan melahirkan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Maka anak kandung Nabi Daud itu Nabi Sulaiman
yang nabi, yang menjadi raja, yang lebih hebat lagi dibandingkan ayahnya Nabi Daud. Nabi Daud bininya 99 digenapkan 100. Kalau Nabi Sulaiman berapa Pak? 1000. Jangan satu Pak, 1000 bini Nabi Sulaiman Pak. Maka wali faktor genetik ada juga itu Pak. Ayah Hawa 100 bininya, Hawa 1000 mungkin ada peluang Pak. Jadi kalau ayah Hawa cuma 1, Hawa 1, nah itu udah biasa. Tapi kalau ayah Hawa ada 2, 3, Hawa berpeluang 2 ada Pak. Biasanya gitu. Maka jangan coba-coba, 1 saja pun sudah aman, ya kan Bu? Nah, ibu udah mulai diam ya, bisa ya. Itu keturunannya. Diuji dan lulus juga, maka dia minta, ya Allah, berikan aku ujian tetapi itu diuji tak bisa juga. Nomor 3, cepat kita. Wa min malin yakunu azaban li wa wabala. Jangan berikan aku ya Allah harta yang membuat aku azab dan juga menjadi bala malapetaka. Apa maknanya? Dengan harta itu makin jauh dari Allah. Dulu belum ada mobil, rajin jauh ke masjid. Setelah ada mobil, asyik ke pekan baru, ke Subang, buka-buka, sholat-sholat dari kawan. Jangan minta harta seperti itu. Mestinya harta itu ketika dikasih Allah mengantarkan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu tak ada mobil, datang ke masjid pakai mantel. Begitu sekarang ada mobil, asal sholat subuh, hujan lebat, keluarkan mobil, pakai apa? Harta yang membantu dalam mencari ridho Allah. Pakailah. Wa min jarin an yara minni hasanatan katammaha wa an ra'a sayyi'atan taqshaha. Jauhkan aku ya Allah dari jiran tetangga yang apabila dia melihat kebaikanku dia sembunyikan, tapi kalau dia lihat keburukanku dia sebarluaskan. Ini bahaya tetangga seperti ini. Kalau ada tetangga model kayak itu, nampak dia yang baik-baik ditutupinya, nampak dia keburukan awal sedikit disebar-sebarkannya. Kalau bapak ibu punya tetangga model kayak itu, cepat tulis di depan rumah itu dijual cepat rumah ini karena mau pindah ke tempat lain, hubungi nomor telepon orang. Kenapa wawa mau jual rumah itu? Kan mati-matian dibangunnya. Rumah ini ada salahnya, yang salah itu kiri kanannya. Macam senjata besi puncuknya satu-satu tak tahan dari rumah yang puncak dari saya tadi. Jual murah saja rumah itu, pindah ke tempat lain namanya hijrah makani. Apa sebab? Tetangga bisa membuat neraka, tetangga juga bisa membuat kita bahagia. Maka sampai-sampai Nabi saking seringnya Jibril berpesan tentang masalah tetangga, dipikir Nabi tetangga itu bisa mewarisi harta kita saking dekatnya dengan mereka. Kebalikannya, kalau tetangga yang buruk, yang jahat, maka dia juga dipertaruhkan tentang keimanannya. Kalau bagus iman orang itu, pasti baik dia kepada tetangga. Tapi kalau iman orang ini anjlok, dia tidak peduli tentang masalah tetangga, barometer ukuran dari keimanan itu bisa dilihat dari cara dia memperlakukan tetangga. Bapak Ibu, ini yang 8 perkara secara singkat Ustaz sampaikan. 4 minta sama Allah, 4 juga minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah masuk syurga Bapak Ibu, kita lewat sedikit. Apa belum bunyi dia? Kita bunyi-bunyi lagi Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan ilmu. Mudah-mudahan menambah kira semangat kita untuk bertambah-tambah amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.